selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pengaman jembatan Campago di Kecamatan 5, Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman, rusak tergerus air. Jembatan pun terancam ambruk. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang pengedar sabu-sabu di rumahnya. Kabupaten Agam tetapkan masa tanggap darurat hingga Bupati Pasaman Barat promosikan anaknya jadi caleg di rumah dinas. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kemegahan jembatan Campago di Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam Padang Pariaman dikhawatirkan hanya akan menjadi kenangan karena tidak adanya perawatan pada jembatan itu. Pagar pengaman jembatan mulai rusak digerus air Sungai Batang Nareh, tiang pengamannya juga mulai ambruk. Menurut warga, jembatan sepanjang 50 meter ini dibangun 5 tahun lalu, menghabiskan dana sekitar 12 miliar rupiah. Namun sayang, pemerintah setempat tidak merawat jembatan hingga dikhawatirkan hal buruk akan terjadi. Selain itu, akibat ablasi, 2 warung di pinggir sungai hanyut dan mengancam rumah warga. Lantai jembatan dengan jalan terlihat tidak lagi datar. Jadi dampak yang telah terjadi, sudah 2 warung masyarakat yang di dekat sungai sudah dibawa oleh air gitu. Dan kemungkinan apabila terjadi gerusan air lagi, mungkin rumah warga yang akan terbawa gitu. Meski kondisi ini telah dilaporkan, namun tak kunjung ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sudah pernah diusulkan tapi nggak ada tanggapan, baik pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat. Jadi kami dari masyarakat Nagari Campago menginginkan sangat ini tentang perbaikan renovasi jembatan yang keadaannya bagus ini, tapi dengan adanya kondisi yang seperti ini, kikisan air yang melanda terus-menerus, ini mengakibatkan nanti jangan terjadinya kefatalan. Tidak hanya jembatan Campago, kerusakan infrastruktur dan sarana umum lainnya juga marak di kabupaten ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Rasa bahagia dan ceria terpancar dari raut wajah murid Sekolah Dasar Negeri 12 di Jorong Batang Salasiah, Nagari Buki Batabuah. Sekolah mereka kedatangan poluan cantik untuk memberikan hiburan sekaligus edukasi dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi. Pada kesempatan itu, poluan dari Polresta Bukit Tinggi bersama bagian psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Barat menggelar sejumlah kegiatan sebagai tahapan trauma healing kepada anak-anak yang bermukim di sekitar lereng Merapi yang tengah mengalami erupsi. Upaya itu merupakan respons cepat dari Polri dalam menangani rasa cemas yang dirasakan masyarakat akibat erupsi Gunung Merapi, terutama anak-anak. Kami mengadakan trauma healing untuk anak-anak yang berada di radius di atas 4,5 km dari kawah Gunung Merapi. Trauma healing ini dilakukan oleh para psikolog dari Biro SDM Polda Sumbar. Kita melakukan trauma healing ini dengan para psikolog dan para poluan beserta personil TNI Polri untuk menjaga stabilitas mental dan psikologi anak-anak supaya tidak terpengaruh dengan adanya bencana erupsi Gunung Merapi ini. Polisi tidak hanya mengedepankan keselamatan fisik, namun juga kondisi psikologis warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Merapi. Trauma healing juga menghadirkan konselor berpengalaman yang melakukan konseling kelompok, ceramah motivasi, dan aktivitas relaksasi. Dina Amrina melaporkan dari Agam.
Jalan menuju Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, sekitar 6 km dari kota Padang, terlihat rusak dan rawan longsor. Jika tak cukup pengalaman mengendarai sepeda motor, maka pengendara terancam jatuh karena terpeleset karena medan jalan yang sangat curam. Selain itu, jalan menuju Bukit Gado-Gado ini juga rawan longsor karena badan jalan berbatasan dengan tebing bukit. Karena posisinya yang strategis, maka salah satu puncak di Bukit Gado-Gado ini dijadikan lokasi tempat berdirinya stasiun pemancar siaran televisi dan menara penguat sinyal pesawat komunikasi yang dimiliki oleh 13 instansi pemerintah di Sumatera Barat. Agar akses lalu lintas lancar dan tidak terkendala material longsor, secara berkala, warga sekitar bergotong royong mengenyahkan sampah dan material lain yang akan menghambat lalu lintas kendaraan. Jadi beginilah kondisi jalan kita untuk ke set Indosiar, untuk ke Bukit Gado-Gado, di mana di sana juga penempatan oleh rekan-rekan beberapa instansi untuk penempatan alat-alat komunikasinya. Dan sementara untuk akses jalan ke Bukit Gado set kami sangat sulit sekali, sehingga banyak memakan korban. Jadi kami berharap sih dari beberapa terkait untuk bisa memperhatikan hal ini. Sejak rusak pada tahun 2018, jalan sepanjang 1 km itu belum diperbaiki oleh pemerintah Kota Padang atau pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Padahal di puncak Bukit Gado-Gado ini terletak berbagai peralatan vital komunikasi milik pemerintah. Kalau untuk akses sih memang kita yang pertama kan susah naik ini Bang. Iya. Habis itu kami sebagai warga pengennya jalan ini diperbaiki lagi lah agar lebih bagus. Untuk selama ini belum ada Bang. Belum ada. Tahun 2003 ya, kalau sekarang tuh berarti udah 20 tahun sih. Dan jalan ini fungsinya ke Indosiar, pemancar Indosiar ini ada tempat beberapa bagi pemerintah, baik itu provinsi maupun kota, juga ada kabupaten. Ini ada tempat early warning system tsunami, masternya di sini, di sentral di sini. Terus untuk Mabes TNI dan Mabes Polri juga di sini. Nah semuanya barang kayak Basarnas, Palang Merah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Bencana, semuanya ditaruh di tempat numpang kita di pemancar Indosiar. Sejatinya pemerintah harus peka dengan kondisi jalan ini, karena merupakan satu-satunya akses untuk menuju menara komunikasi di Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat. Puluhan ribu buah kelapa dihasilkan daerah ini setiap harinya. Banyaknya jumlah kelapa yang dihasilkan tak terlepas dari kebiasaan penduduk yang menanam kelapa sebagai salah satu tanaman di ladang-ladang mereka. Namun saat sekarang para petani kelapa diresahkan dengan kehadiran bajing atau kerap disebut tupai oleh warga setempat yang dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama Calosiurus notatus. Binatang pengarat ini melobangi kelapa dan memakan daging kelapa yang ada di dalam buah. Akibatnya buah kelapa pun tak mempunyai nilai jual. Tupai itu memakan kelapa baik yang tua ataupun yang muda. Di bagian ujung kelapa tersebut setelah dilubangi, tupai tersebut mengambil isi yang di dalam sehingga kelapa yang tinggal cuma rongsokan ataupun tidak ada isinya lagi. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga Nagari Gunung Padang Alai untuk membasmi tupai ini. Salah satunya dengan cara berburu, yakni tupai dimusnahkan dengan cara ditembak dengan senapan angin. Namun kemampuan pemburu membunuh tupai tak sebanding dengan populasi tupai di daerah itu. Akibat merajalelanya hama tupai ini, produksi kelapa di Nagari Gunung Padang Alai turun hingga 50%. Penghasilan kelapa di Nagari Gunung Padang Alai per hari itu mencapai 30 dan 40 ribu. Tetapi karena adanya hama tupai, maka pendapatan masyarakat terhadap kelapa di Nagari Gunung Padang Alai itu cuma sekitar 20 ribu sampai 15 ribu. Hampir mencapai 50% pengaruh hama tupai terhadap perkebunan kelapa masyarakat. Meski telah meresahkan, hingga saat ini tak terlihat adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sepertinya abai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya.
Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Segala sini.